Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi dengan Pak Abid di materi PAI. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, sebelum kita melanjut, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, menjelaskan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Mari anak-anak kita mengenal lebih dekat materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kita akan mulai dari pengertian. Apa pengertian dari zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Infak adalah bentuk amal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk memberikan sebagian harta dan benda kepada orang yang tidak mampu. Berikutnya sedekah. Sedekah adalah mengeluarkan sesuatu, baik harta ataupun benda ataupun yang lainnya di luar zakat ya, untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sedangkan hadiah atau disebut juga dengan misalnya kado atau hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti dalam perdagangan. Sehingga hadiah itu seperti ketika ada ulang tahun ya kita ngasih hadiah. Kalau ada teman kita yang lagi mendapat juara misalnya bisa kita kasih hadiah. Selanjutnya kita akan mengenal tentang bagaimana hukum dari masing-masing tadi, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, hukum zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib atau harus, sehingga setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu maka harus mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu adalah ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Berikutnya hukum infak, sedekah, dan hadiah. Untuk hukum infak dan sedekah adalah sunnah atau dianjurkan. Jadi kalau kita mampu atau kita memiliki harta yang lebih, maka kita disunahkan untuk infak sedekah. Sedekah hadiah hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi ya boleh dilakukan, boleh tidak. Karena pada zaman Rasulullah juga di dalam hadisnya juga menjelaskan bahwa dipersilahkan untuk memberikan hadiah. Oke, anak-anak kita akan lanjut terkait materi zakat, infak, dan sedekah. Berikutnya adalah syarat wajib zakat. Nah, apa saja syarat wajib zakat? Yang pertama, beragama Islam. Berikutnya balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, milik penuh atau memiliki harta secara penuh, mencapai nisab, dan berlaku 1 tahun atau haul. Ini secara umum ya, nak ya. Berikutnya macam-macam zakat. Untuk macam-macam zakat ada 2. Yang pertama zakat mal atau harta, yang kedua zakat fitrah atau jiwa. Nah, dari 2 ini jelas ada perbedaan. Kalau zakat mal mengeluarkan sebagian harta atau benda kita, misalnya emas, perak, perniagaan, pertanian, ataupun zakat profesi. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada
tiap bulan Ramadan sebagai bentuk untuk mensucikan diri. Nah, berikutnya kita akan lanjut terkait dengan nisab. Apa sih nisab atau nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati atau minimal harta yang harus dizakati. Berapa minimalnya? Nah, ini beda-beda antara emas, perak, perniagaan, hasil pertanian maupun zakat profesi. Misalnya emas. Emas nisabnya 85 gram. Misalnya, ketika Pak Abid memiliki emas paling sedikit 85 gram, maka wajib dizakati. Dan sebaliknya, andaikan emas itu kurang dari 85 gram, misalnya 84 atau 80 gram, maka tentu tidak wajib atau tidak perlu mengeluarkan zakat. Berikutnya mari kita akan mencoba menghitung zakat. Untuk zakat mal hitungannya 2,5% dari nilai harta. Dengan syarat telah mencapai nisab dan telah haul atau melewati 1 tahun. Sedekah zakat fitrah mengeluarkan berjumlah 1 sok atau 3, liter. Atau kalau dibuat kilogram 2,5 atau ada yang mengatakan 3 kilogram. Bebas, bisa 2,5 atau 3 kilogram. Yang dikeluarkan berupa beras atau makanan pokok lainnya yang berlaku. Berikutnya penyaluran zakat. Dalam hal ini adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Apa saja 8 golongan itu? Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, tentu 8 ini jelas berbeda antara satu dan yang lainnya. Maka 8 golongan ini adalah orang-orang atau golongan-golongan yang berhak atau boleh menerima zakat. Dan yang terakhir anak-anak kita akan belajar terkait dengan apa manfaat zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, manfaatnya adalah yang pertama mengikis sifat kikir atau pelit. Yang kedua melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Berikutnya mengasah sikap peduli. Berikutnya menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Berikutnya menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta agar supaya bisa membantu orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat Islam. Nah, tadi anak-anak sudah kita bahas bersama-sama apa materi-materi yang penting terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Terima kasih. Dan jangan lupa nanti ada tugas yang telah Pak Abid siapkan di LKPD. Nanti dikerjakan dan sudah ada panduannya. Oke, Pak Abid akhiri. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.